Ya, untuk memperingati Hari Peringatan Relawan Internasional yang jatuh pada 5 Desember 2020 lalu, kita akan berbincang dengan salah satu relawan yang berbakti kepada nilai kemanusiaan. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu relawan Yayasan Buddha Suci, yaitu Ibu Cucu. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Dan juga nanti ada Bapak Andre Zulman selaku External Relation Yayasan Buddha Suci Indonesia. Selamat pagi, Pak Andre. Bu Cucu, apa kabar? Selamat pagi, Andrew dan Dika. Selamat Baik, pagi. luar biasa. Baik, saya mau ke Ibu Cucu terlebih dahulu. Ibu Cucu, sepertinya ini sudah tidak asing lagi ya kalau kita melihat Ibu Cucu aksinya sudah banyak sekali di dunia relawan Yayasan Buddha Suci. Tapi pemirsa mungkin belum mengetahui seperti apa sebenarnya sosok Ibu Cucu yang aktif dalam berbagai misi sosial. Mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana aksi Ibu dalam membantu sesama dan apa sebenarnya yang membuat Ibu ini mau terus meluangkan waktu, meluangkan tenaganya juga memberikan semua apa yang Ibu Cucu bisa lakukan untuk membantu sesama. Bisa diceritakan Ibu Cucu? Ya, selama pandemi ini, ya, jadi kami tetap melakukan kegiatan-kegiatan, ya, seperti mendengarkan filosofi suci, ya, yang diadakan tiap pagi, ya, itu juga saya mendapatkan kesempatan sebagai moderator sehingga saya bisa belajar filosofi Dharma secara mendalam, ya. Terus ya saya juga ikut, ya, melakukan packing, ya, paket bantuan rutin untuk penerima bantuan seperti susu, pampers, alas kesehatan yang kemudian kita kirim melalui ojol, ya, pada saat pandemi ini, ya. Ada kalanya juga saya mengantarkan secara langsung kepada penerima bantuan, ya, dengan tujuan agar saya juga bisa melihat sendiri kondisi dan perkembangan kehidupan dari penerima bantuan tersebut, ya. Kemudian kita juga ada melakukan packing paket sembako umum yang kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan, ya. Terus ya bila ada sesuatu yang urgent, ya, saya juga masih melakukan survei kasus ke rumah pemohon bantuan, ya, dan juga kadang saya melakukan pendampingan ke rumah sakit, ya. Tetapi tetap, ya, semuanya itu saya disiplin mengikuti semua protokol kesehatan, ya, karena saya melakukan ini adalah tujuan kita melihat penderitaan, ya, di masyarakat, ya. Saya masa ingin mengurangi penderitaan mereka. Baik, sangat luar biasa kalau kita lihat bagaimana benar-benar para relawan ini Ya, totalitas walaupun di tengah pandemi dan memang harus tetap melakukan protokol protokol. kesehatan yang baik. Kita ke Mas Andre. Mas Andre melihat semangat para relawan walaupun di tengah pandemi masih terus terjun ke lapangan. Ini seperti apa dan bagaimana sebenarnya untuk bisa membakar semangat ini tetap ada? Silakan. Iya, Ya untuk Mas Andre? membakar semangat yang tetap ada sebenarnya kami juga bersyukur kepada relawan karena dengan tekadnya dan juga ketulusannya relawan ini terus menerus mengembangkan dirinya dan juga melalui beberapa kegiatan tadi seperti saya sampaikan dari pengembangan Dharma, lalu juga bukan hanya mendengarkan Dharma secara filosofi, tetapi relawan juga turut serta dalam melakukan berbagai kegiatan, salah satu melakukan packing barang-barang kebutuhan sampai kepada pendistribusian bantuan. Baik, sampai saat ini berapa banyak relawan yang tercatat di Yayasan Buddha Suci Indonesia? Ya, kami juga mengucapkan terima kasih, sangat bersyukur karena banyak orang yang ikut serta dalam barisan relawan Yayasan Buddha Suci. Saat ini kurang lebih kami ada 10.000 orang yang tergabung menjadi relawan Yayasan Buddha Suci yang tersebar di Jakarta dan juga beberapa daerah di Indonesia. Baik, saya mau ke Ibu Cucu kembali. Bu Cucu, di Yayasan Buddha Suci ini kan ada berbagai misi ya, misi sosial. Apa misi yang Ibu pilih di Yayasan Buddha Suci ini dan kenapa? Silakan, Bu Cucu. Ya, di Suci ini kita mempunyai 4 misi, ya. Jadi saya tidak memilih-milih. Jadi kita semua insan suci turut dalam 4 misi sosial ini, ya. Yang terutama adalah
misi amal, ya yang pertama itu. Jadi saya turut di dalam semua misi amal, misi kesehatan, eh, misi pendidikan kadang-kadang ya, dan budaya humanis. Baik, jadi memang tidak memandang di mana Betul. dan apa yang harus dilakukan karena jiwa relawan memang harus merambah semuanya. Ibu Cucu, selama pandemi ini pasti ada suasana yang berbeda saat harus turun ke lapangan membantu para penerima bantuan. Apakah ada cerita yang sangat menyentuh selama pandemi harus berbagi kepada mereka melihat ini memang dampaknya luar biasa ke berbagai aspek kehidupan? Ya, yang saya lihat ya dampaknya besar sekali ya, terutama banyak keluarga di mana mereka bertambah sulit dalam mata pencaharian ya. Jadi ada yang memang masih ada yang masih bisa bekerja ya, tapi dengan mendapatkan pengurangan gaji. Tapi lebih banyak lagi yang mayoritas adalah yang tidak bekerja, tidak karena adanya pengurangan eh, karyawan ya. Kemudian ada lagi yang saya lihat adalah yang sakit ya. Yang sakit lebih menderita lagi. Sebelum pandemi aja mereka sudah sangat susah, apalagi saat pandemi gini. Jadi dengan adanya persyaratan ya yang lebih membebani kepada pasien pada saat masuk rumah sakit. Contohnya seperti mereka harus melakukan, bukan saja pasien tapi juga pendamping keluarga, mereka juga harus melakukan tes swab gitu. Baik, saya mau ke Pak Andre. Ya. Pak Andre, ini kita lihat aksi relawan Yayasan Buddha Suci sangat luar biasa sekali ya, masih tetap menyala semangatnya walaupun di tengah pandemi, tetap ingin terus membantu sesama. Lalu bagaimana untuk menjaga keamanan para relawan agar tidak terpapar dari COVID-19 ini sendiri? Karena kan rentan kalau setiap hari harus turun ke jalan membantu sesama. Ya, kita juga sadari bahwasannya kondisi pandemi ini membawa situasi yang berbeda dalam penyaluran bantuan Yayasan Buddha Suci. Terlebih lagi Yayasan Buddha Suci juga cukup aktif untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di tengah pandemi, baik kepada tenaga kesehatan dengan penyaluran bantuan alat medis dan juga bagi masyarakat yang terdampak ekonomi dengan penyaluran sembako. Semuanya ini membutuhkan kontribusi relawan karena semua yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Suci berkat dukungan relawan. Tetapi kami juga menghimbau kepada relawan kami pada saat mengikuti kegiatan untuk tetap memperhatikan kondisi badannya agar tetap sehat dan juga fit. Lalu kami juga menyarankan untuk menjalankan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan mulai dari packing barang, distribusi, bahkan penyaluran-penyaluran ke daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan. Jadi kami juga memberikan pesan yang sangat dalam kepada relawan untuk tetap menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Baik, selanjutnya mungkin apa yang akan dilakukan Yayasan Buddha Suci bersama para relawan untuk terus membantu masyarakat di tengah pandemi, mengingat ini pandemi masih berlangsung Ya, hingga mungkin akan berlangsung hingga pertengahan tahun depan. betul. Kira-kira apa yang akan dilakukan, Mas Andre mungkin bisa menjawab lebih dulu? Ya, apa yang akan dilakukan kami bersama relawan terus sinergi untuk tetap berkomitmen membantu masyarakat Indonesia dengan berbagai macam penyaluran bantuan. Hingga saat ini kami terus menyalurkan bantuan kebutuhan medis bagi tenaga kesehatan yang membutuhkan. Lalu kami juga terus menyalurkan kebutuhan sembako. Saat ini kami sedang menyalurkan 5.000 ton beras ke 32 provinsi kerjasama dengan kepolisian. Ini juga melibatkan relawan dan dukungan relawan. Lalu kami juga menggalakkan berbagai macam kegiatan seperti kegiatan sosialisasi gerakan vegetarian untuk mengajak orang mengubah pola konsumsinya yang lebih ramah lingkungan, sekaligus juga mengajak orang berpartisipasi untuk menjadi bagian menjadi relawan Yayasan Buddha Suci untuk dapat berkontribusi bagi masyarakat. Baik, Ibu Cucu sendiri kira-kira apa ke depan yang akan dilakukan bersama dengan relawan Yayasan Buddha Suci, Ibu? Ya, melihat kondisi saat ini ya, kami akan terus, insan suci akan terus apabila dibutuhkan, kita akan terus terjun ke dalam masyarakat ya. Sebagai insan suci ya, kita tidak boleh takut ya, kan untuk demi menolong orang. Saya percaya bahwa perbuatan baik yang kita dilakukan pasti akan berjalan dengan baik.
Baik, luar biasa. Terus dijaga semangat kerelawanannya, ini juga patut diteladani untuk kita juga dan Iya. seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas. Baik pemirsa, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan masih di seputar dunia relawan. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.